Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-23 hari ini, malam ini. Untuk malam ini kita akan bahas isim fi'il ya. Fi'il ditinjau dari subjek ya. Isim ditinjau dari subjeknya. Al-ismu Al-ismu bin nazari ila fa'ilihi ya. Isim dilihat dari subjeknya, pelakunya. Ya, yang kita maksud dengan isim ditinjau dari pelakunya adalah isim al-fi'lu ya. Ya, yang kita maksud dengan fi'il ditinjau dari pelakunya adalah fi'il. Kan setiap fi'il ini di antara kaidah yang harus ditanamkan dalam hati, bahwasanya setiap fi'il kata kerja pasti punya pelaku. Ya, pasti punya pelaku. Pelaku itu subjek, pasti punya pelaku. Setiap kata kerja. Ya. Nah, sekarang fi'il kata kerja itu kalau dilihat dari pelakunya diketahui atau tidak. Ya, pelakunya diketahui atau tidak, maka dibagi dua. Yang pertama adalah fi'il al-fi'lul ma'lum. Ya. Fi'il yang sudah diketahui pelakunya. Ya. Kata kerja yang sudah diketahui pelakunya. Ya, kata kerja yang sudah diketahui pelakunya. Kemudian yang kedua, al-fi'lul majhul. Kata kerja yang tidak diketahui pelakunya. Apa namanya kalau bahasa Indonesia ya? Positif, negatif kah atau intransitif? Pasif. Oh ya, pasif sama aktif. Kalau aktif ini ya maklum ya, yang di dan tidak. Oh, pasif ya. Nah, di sini kalau fi'il majhul itu nanti ada imbuhan di ya. Di.
Misalnya diketahui, sama juga. Ya, diketahui, dibunuh, dipukul, ditutup, dibuka, itu. Ya. Sekarang kita bahas dulu. Bahas yang pertama, al-fi'lul ma'lum. Nah, fi'il ma'lum, ya fi'il yang sudah diketahui pelakunya, itu tadi selain fi'il majhul, maksudnya yang kalau diterjemah itu enggak ada di-nya. Ya. Misalnya kalau diterjemah itu ada imbuhan me lah gitu ya. Me. Misalnya kataba. Kataba menulis. Ya, kataba menulis. Fataha membuka. Ya. Kemudian akala makan. Nah, ini fi'il ma'lum. Nah, nanti untuk lebih jelasnya cara mengetahui ini ma'lum atau majhul, maka harus tahu majhul. Ya, maka harus tahu majhul. Ya. Sekarang kita jelaskan yang majhul. Untuk lebih jelas mengetahui dan lebih paham lagi bagaimana itu fi'il ma'lum. Ya, kata kerja yang sudah diketahui pelakunya. Misalnya kita tulis di sini ya. Contohnya di sini. Kataba tadi. Muhammadun. Nah, misalnya ya. Kataba Muhammad. Muhammad telah menulis. Telah menulis. Nah, di sini kata kataba ini pelakunya sudah diketahui, yaitu Muhammad misalnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini dulu, majhul. Majhul kata kerja yang tidak diketahui pelakunya. Nah, kalau diterjemahkan nanti ada di. Ya, ada kata di. Sekarang yang pertama cara memajhulkan fi'il madhi. Ya. Majhul fi'il madhi. Rumusnya dhamma awwaluhu wa kusira akhiruhu. Wa kusira ma qabla akhirih. Ya. Di dhammah huruf pertama dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Ya. Di dhammah huruf pertama dan di kasroh huruf sebelum akhir.
dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, ini cara memajhulkan fi'il madhi. Contohnya kataba tadi ya. Kataba menulis. Kataba menulis. Sekarang dhamma awwaluhu. Di dhammah awalnya, berarti kafnya di dhammah. Huruf pertamanya di dhammah. Kemudian dikasrahkan sebelum akhir, berarti tak sebelum akhirnya. Kasrah. Kutiba. Kutiba. Ditulis. Ya, kutiba ditulis. Ya. Kemudian fataha fataha futiha. Kemudian qatala, apa ini? Qutila. Ya, qatala qutila. Ya. Dibunuh. Ya. Kemudian ini yang 3 huruf. Yang 4 huruf sama juga. Yang 4 huruf. Ya. Misalnya akroma, memuliakan. Akroma, memuliakan. Jadi dhammah awalnya kasrah sebelum akhir. Ukrima, dimuliakan. Ya. Ya, dimuliakan. Kemudian kharraja. Kharraja, dikeluarkan. Jadinya khurrija. Khurrija, dikeluarkan. Ya. Ini yang 4 huruf. 4 huruf lagi. Nah, saya akan jelaskan sekarang ini. Kalau fa'ala ya. Fa'ala, maka huruf alifnya diganti waw. Ya. Kalau fi'il madhi yang mengikuti pola fa'ala, misalnya qatala, qatala, maka diganti waw alifnya. Ku tetap ya. Qutila. Ya. Qatala, qutila. Ya. Jadi di sini ini fu'ila, fu'ila. Kemudian juga sekarang ini tadi digaris ya. Misalnya yang huruf fi'il madhi yang huruf sebelum akhir alif. Huruf sebelum akhir alif
maka diganti ya. Misalnya qoma. Huruf sebelum alif, huruf sebelum akhir alif. Nih. Maka diganti ya. Jadinya qima. Ini qima. Enggak ada doma kalau ini. Ya. Qima. Qala. Qila. Dikatakan. Qila. Ya. Ya ini. Kemudian selanjutnya saya hapus ya. Fi'il madhi yang diawali dengan huruf ta. Misalnya tafa'ala ya. Tafa'ala. Ini fi'il madhi yang dimulai dengan huruf ta. Ya. Maka huruf pertama dan kedua di dhammah. Huruf pertama dan kedua di dhammah menjadi tufu'ila. Tetap sebelum akhir di kasrah. Tufu'ila. Contohnya tasallama, menerima. Tasallama. Jadinya tu sul lima. Tusul lima. Nih. Kemudian kalau fi'il madhi yang ikut pola ini istaf'ala. Istaf'ala. Ya. Maka huruf pertama dan ketiga di dhammah. Ustuf'ila. Nah ini. Contohnya istaghfara. Istaghfara. Huruf pertama dan ketiga. Huruf pertama dan ketiga ya di dhammah. Kalau tadi huruf pertama dan kedua di dhammah. Ustughfira. Ustughfira. Ya. Ista'dzana. Apa ini? Iya, ustu'dzina. Ustu'dzina. Ya. Ini yang fi'il madhi. Ya, ini yang fi'il madhi. Sekarang yang fi'il mudhari. Sekarang yang fi'il mudhari. Ya. Yang kedua majhul fi'il mudhari. Ya. Dhamma sama
awwaluhu wa futiha, ya. Futiha ma qabla akhirih. Di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. Ya. Sedang, ya, sedang boleh, yang fi'il mudhari. Contohnya yaftahu. Yaftahu. Yaftahu dhammah awalnya. Langsung aja itu aja. Yuftahu. Fathah sebelum akhir. Yuftahu, sedang dibuka. Ya. Misalnya yadribu. Yadribu. Apa ini akhi Wahyu? Yadribu. Dhammah awalnya ya, yutrabu. Ya, sedang dipukul. Ya, sedang dipukul. Ini. Kalau yukrimu, coba akhi Yudi. Ya, yukramu, sedang dimuliakan. Ya, sedang dimuliakan. Ya. Ini fi'il mudhari, fi'il mudhari. Kemudian di sini catatannya di fi'il majhul adalah yang fi'il, ya, catatan fi'il yang bisa dimajhulkan adalah fi'il, nanti namanya fi'il muta'addi, nanti kita bahas setelah ini. Fi'il yang butuh objek. Fi'il yang bisa dimajhulkan adalah fi'il yang butuh objek. Ya. Misalnya, ya, kharaja. Kharaja ini butuh objek tidak? Tidak, ya kan? Berarti nggak bisa khurija. Harus dimuta'addikan dulu, baru bisa dimajhulkan. Nanti cara memajhulkan fi'il yang tidak bisa, yang tidak butuh objek. Sudah ini, ya. Sekarang kita lanjut. Fi'il ditinjau dari objeknya.
Ada dua. Fi'il ditinjau dari maf'ulihi, ya. Ya. Isim ditinjau dari objeknya. Nah, yang kita maksud di sini adalah fi'il ini butuh objek atau tidak? Fi'il ini butuh objek atau tidak? Ya. Misalnya ini dibagi dua ya. Pertama adalah fi'il lazim, lazimun. Yang ketiga muta'addin. Ya, yang ketiga fi'il muta'addin. Muta'addin ini isim apa ini? Ditinjau dari huruf terakhirnya. Mangkus, ya, muta'addin. Ya-nya hilang karena alif lamnya hilang. Ya. Nah, fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya, yang tidak membutuhkan objek. Nah, kemudian fi'il muta'addin adalah kata kerja sebaliknya yang membutuhkan objek. Nah, sekarang kita bahas lazim dulu. Lazim kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Biasanya ya, secara umum ya. Secara umum fi'il lazim itu ditandai dengan adanya huruf jar setelahnya. Ya. Jadi lazim secara umum ya diketahui dengan adanya huruf jar setelahnya. Ya, ini secara umum, tidak semuanya. Namun kebiasaannya seperti ini. Ya. Misalnya zahaba, dakhala, kharaja. Ya. Ini. Zahaba pergi. Ya, pergi ke. Berarti ada huruf jarnya ila. Nah, berarti zahaba ini lazim. Fi'il lazim yang tidak butuh objek. Pergi ke. Ya, kemudian kharaja, keluar. Keluar dari min. Ya. Min. Berarti ini enggak butuh objek. Kemudian dakhala fi. Ya. Kemudian juga jalasa, duduk.
jalasa, duduk. Kalau duduk berarti di atas ya kan? Ala. Berarti jalasa lazim. Ya. Kemudian sekarang muta'addi. Fi'il yang membutuhkan objek, ya. Ini fi'il inilah yang hanya bisa dimajhulkan tadi. Fi'il muta'addi saja. Ya. Yang butuhkan objek. Nah, biasanya juga dia setelahnya nggak ada huruf jar biasanya. Nggak ada huruf jar. Misalnya akala, makan. Akala. Ya. Misalnya akala Muhammadun al-khubza. Misalnya ya. Muhammad makan roti. Bukan Muhammad makan di roti, salah. Berarti dia nggak butuh huruf jar. Ya. Berarti makan ini, akala ini muta'addin. Muta'addin. Ya. Kemudian fataha, membuka. Saya membuka pintu. Berarti objeknya pintu. Berarti fataha muta'addin. Ya, fataha muta'addin. Memukul, daraba. Muhammad mukul Ali misalnya. Berarti daraba muta'addin. Bukan Muhammad mukul di Ali. Ya, enggak bisa. Ya. Nah, ini semua ya. Lazim muta'addi harus digosai. Ini sama seperti bahasa Indonesia juga ini. Ya, lazim muta'addi. Harus diketahui nanti. Ini harus digosai, difahami betul-betul. Bahwasanya nanti setiap kita ketemu fiil kata kerja di kitab, ya. Nah, kalau itu dia fi'il lazim, berarti dia hanya butuh pelaku saja. Ya, berarti dia hanya butuh pelaku saja. Kalau itu fi'il muta'addi, harus cari dua, pelaku sama objeknya. Kalau muta'addi. Ini yang sangat diperlukan nanti ketika baca kitab. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita lihat kata kerja nanti di kitab, maka lihat ini lazim atau muta'addi. Ya, kalau muta'addi berarti dia butuh objek nanti, cari objeknya. Kemudian kalau lazim berarti dia hanya butuh pelaku saja, nggak butuh objek. Ya. Dan itu semua cara mengetahuinya ya harus banyak-banyak kosakata. Ya, harus banyak-banyak kosakata. Ya. Dan sekali lagi kita nggak akan tahu ini lazim atau muta'addi kalau nggak tahu artinya. Ya, kalau nggak tahu artinya. Ya. Kemudian sekarang bagaimana cara memuta'addikan fi'il lazim? Ya. Cara menjadikan fi'il lazim muta'addi. Cara menjadikan fi'il lazim menjadi apa ini bahasanya? Cara menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Ya. Caranya gimana? Tadi kan ini jalasa, kharaja, zahaba, dakhala. Ini kan lazim. Ya. Otomatis ini sekali lagi nggak bisa dimajhulkan ini. Kan lazim.
Nah, kalau mau dimajhulkan harus dimutaaddikan dulu. Ya, caranya yang pertama adalah ikut pola af'ala. Af'ala. Yang kedua fa'ala. Ya. Boleh juga yang ketiga fa'ala. Nih. Contohnya kharaja ya. Kharaja. Kharaja kan lazim. Sekarang buat dia jadi mutaaddi. Caranya tinggal pilih ini. Ya. Af'ala. Berarti tinggal tambah hamzah. Akhraja. Akhraja. Nah, baru dia bisa dimutaaddikan. Baru bisa dia dimajhulkan. Karena sudah mutaaddi. Ya, jadinya ukhrija. Tadi kan ini kan fi'il madhi. Ukhrija, dikeluarkan. Ya. Kalau mutaaddi mengeluarkan. Ada imbuhan mekan ya. Akhraja. Mengeluarkan. Kalau jalasa, ajlasa atau jallasa atau jalasa. Ya, ini boleh kharraja, boleh. Mengeluarkan, mekan. Ya. Kemudian jalasa. Coba akhi Yudi, jadikan mutaaddi ajlasa, mendudukkan. Ya. Dakhala. Coba akhi Wahyu, jadikan mutaaddi adkhala atau dakhala, memasukkan boleh. Dakhala boleh. Ya. Ya, sekali lagi ini cara menjadikan fi'il lazim menjadi mutaaddi adalah ini. Ikut pola ini. Dan ingat ya, sekali lagi, yang hanya bisa dimajhulkan adalah mutaaddi. Ya. Itu saja. Insyaallah kita lanjut besok ya. Ya. Besok kita latihan sedikit. Latihan ini yang kita bahas ini fi'il ditinjau dari subjek dan objek, insyaallah. Ya, sampai sini dulu, kita lanjut besok malam insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.